perjalanan dinas ini semuanya akan menyesuaikan. Intinya kita akan membangun satu budaya baru. Kalau kita sudah berani mendeklarasikan akan mengurangi perjalanan dinas luar negeri hingga 70% atau mengurangi perjalanan dinas dalam negeri sampai 50%, maka kan perencanaan harus bagus. Jangan sedikit-sedikit keluar. Dan kita juga akan melakukan menghilangkan rapat-rapat yang tidak penting itu. Nah, di sini semuanya memang untuk jangka panjang. Jadi ini bukan hanya untuk merespon krisis energi ini, tapi untuk ke depan kita akan membangun budaya ini. Budaya tidak ada lagi boros, budaya sehat, dan yang paling penting adalah Mbak Friska, kita membangun satu budaya baru dari yang mungkin biasanya kita ini mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan golongan, kita mengutamakan kepentingan bersama. Sehingga ketika kita ke pom bensin atau ke SPBU itu, kalau kita beli banyak-banyak, kemudian apalagi kita menimbun, kita harus berpikir, ini merugikan kita semua. Makanya ada pembatasan untuk pembelian BBM yang 50 liter itu. Tetapi sekali lagi tidak ada pembatasan untuk angkutan umum, angkutan antar kota maupun angkutan antar provinsi. Ini sekali lagi yang kita bangun adalah bagaimana kita melihat dunia ini dari betul-betul dari atas. Nah, sekarang kan kita sama-sama melihat nih, di luar sedang panas, di dalam ini sedang dingin. Di suasana dingin ini harus kita pertahankan, kita harus siap juga merespon kalau ada krisis lagi. Ya, kalau ini kan respons dari pemerintah, Mbak. Tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya, kan Malaysia juga memberlakukan WFH bertahap merespons soal ancaman krisis energi. Apa sebenarnya yang harus kita pelajari dan apa yang masih kita harus siapkan lebih dari negara lain? Iya, kalau kita lihat terkait dengan WFH ini ya, pertama yang jelas perlu ada aturan yang jelas nih, bagaimana supaya work from home ini juga tidak mempengaruhi produktivitas. Misalnya dari aturan ASN, misalnya bagaimana absensi gitu ya, bagaimana pengawasan supaya pekerja ini juga memberikan output yang sama ketika dia juga bekerja di kantor gitu. Dan bagaimana supaya mereka juga tadi kan yang dikhawatirkan adalah Jumat malah pergi-pergi keluar kota, malah justru dampaknya adalah bepergian dan mobilitas juga jadi tinggi gitu. Tetap macet. Nah ini harus ada mekanisme yang juga mengawasi, dan saya rasa kalau memang arahnya kepada budaya baru, berarti kan kita lihat pengawasan tadi bisa pakai di platform atau dan lain-lain. Ini kan kita juga sudah belajar pada saat pandemi kemarin ya, melalui ada yang sistem check log dari absen dari aplikasi dan lain-lain. Saya rasa itu oke, satu one part kita sudah pernah melakukan. Tetapi ke depan saya rasa WFH ini bukan menjadi inti atau dalam jangka panjang yang menjadi utama gitu, tapi adalah tadi ekosistem yang kita bangun supaya kita juga beralih kepada non fossil fuel gitu ya. Jadi tadi apakah transportasi umumnya juga kita dorong gitu ya. Apakah misalnya ada mekanisme bagi pegawai penjemputan bersama, bis listrik bersama gitu ya, atau menggunakan daerah yang tidak terjangkau sekarang dengan transportasi publik sekarang juga disediakan. Jadi pemerintah juga bisa mengarahkan penggunaan transportasi publik yang hemat energi dan juga hemat tidak bergantung pada fossil fuel itu. Nah, di tahap awal ini, karena kan ini akan jadi benchmark ya, apakah bulan-bulan awal ini berhasil atau tidaknya, Mas Hariko. Ya, apa yang harus dilakukan? Karena transportasi umum kita tahu belum merata. So, jangka pendek apa yang disiapkan agar ya tadi mobilitasnya betul-betul bisa dijaga dengan baik begitu? Ya, terima kasih tadi dari Mbak Esa masukannya ya, kekhawatiran dari masyarakat kalau para ASN ini menganggap WFH ini sebagai libur gitu. Kemudian tidak bekerja. Oleh karena itu sudah dijelaskan bahwa kita ini bekerja terutama di hari Jumat yang WFH itu dasarnya bukan kehadiran, tetapi outputnya apa. Makanya tadi siang itu sudah keluar surat edaran dari Kemenpan RB, akan ada evaluasi, kemudian setiap tanggal 4 per bulan itu akan ada laporannya, kemudian juga ada pejabat pembina kepegawaian, ini akan terus dievaluasi. Kita optimis para ASN ini akan memberikan keteladanan, tetapi kecurigaan masyarakat terhadap para ASN nanti tidak akan disiplin ini juga punya alasan. Karena banyak-banyak berita yang kita lihat, ada yang di hari biasa tiba-tiba ngopi segala macam gitu kan. Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat, terima kasih sekali kritik dan sarannya. Tetapi tadi Mbak Esa juga sudah sampaikan, tolong